Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai aplikasi fintech P2P lending ataupun pinjaman online dari Modalku. Oke, mengenai aplikasi Modalku ini memang sudah terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Ya, sedikit saya akan jelaskan mengenai penipuan yang dilakukan oleh oknum dari aplikasi Modalku ya. Ya, jadi di sini saya pastikan untuk aplikasi Modalku memang sudah resmi dan terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan dengan lending fintech P2P yang sudah terdaftar dan diawasi OJK ya. Oke, namun di sini saya menemukan melalui Instagram. Oke, untuk namanya adalah pinjaman rp.id ya. Ini namanya. Nah, di sini saya menemukan salah satu yang menggunakan dengan label atau produk usaha dari Modalku ini. Oke, di sini kalian bisa lihat ya detail dari angsurannya. Ini ada 2 juta sampai 300 juta dengan tenornya paling lama sampai 60 hari ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba klik link yang mengarahkan ke WhatsApp ya. Oke, dia menyediakan WhatsApp. Nah, jadi di sini kalian jangan melihat dari followernya, walaupun ini memiliki follower sampai 16,8 ribu ya, cukup banyak. Ini biasanya untuk follower seperti ini bisa dimanipulasi melalui sistem ya, karena untuk jumlah dari follower yang banyak ini ada kalanya bisa ditambahkan secara otomatis ataupun secara manual. Ya, di sini ada klik WA Me atau WA message. Kita langsung klik ke link tersebut ya. Oke, kita delikkan ke halaman seperti ini dan mereka menggunakan dengan label Modalku. Oke, jadi sebelumnya saya sudah melakukan percakapan dengan si admin ya yang mengatasnamakan ataupun oknum yang menggunakan produk dari aplikasi Modalku ini. Ya, pinjaman dana Indonesia 100% cair. Oke, kita langsung buka saja untuk salah satu ataupun chat yang sudah saya utarakan di sini menggunakan sosial media WhatsApp. Oke, tepat di jam 2:44 saya menyertakan ataupun menulis pesan yang memberikan notif ke halo Modalku seperti ini. Kemudian dari oknum si Modalku ini atau pihak yang pengguna dari aplikasi yang menggunakan nama dari produk tersebut langsung mengirimkan jumlah tenor ataupun cicilan biaya per bulan yang dapat kita ajukan ya. Oke, ini ada cicilan per bulan bunganya 2%. Kemudian limit kreditnya di sebelah kiri dari 2 juta sampai 300 juta ya. Ada banyak sekali pilihan yang bisa kalian dapatkan. Oke, jadi di sini persyaratannya ya kita harus mengirimkan foto KTP, kemudian kirim foto KK, mengisi formulir pinjaman, dan di sini notifnya pembayaran biaya administrasi awal, cara pengajuan pinjaman, dan dikembalikan bersama pokok pinjaman Anda. Kemudian formulir di bawah untuk pengajuan pinjaman uang. Ya, data-data tersebut menyertakan seperti nomor KTP, nama lengkap, alamat lengkap pekerjaan, nomor HP seperti biasa yang kita ajukan saat melakukan pinjaman melalui aplikasi ya. Kemudian di sini saya memberi tag. Ya, ini biaya adminnya sampai berapa ya Pak atau Bu? Kemudian saya mau ambil yang 5 juta saja untuk tenornya yang 12 bulan ya. Oke, di sini saya memancing sengaja untuk membuat dari percakapan lebih panjang. Kemudian dari nasabah ini atau pemilik dari Instagram tersebut langsung memberikan biaya ataupun administrasi sesuai dari pinjaman yang akan kita ambil ya. Oke, dari 2 juta kita harus mengirimkan biaya adminnya totalnya 150.000 dan pengajuan 3 jutanya biaya adminnya 250. Kemudian 4 juta sampai 6 juta untuk biaya adminnya 350.000, 7 juta sampai 15 juta ini ada 450.000 untuk biaya adminnya, dan 550.000 untuk 17 juta sampai 20 juta ya. Oke, ini di 300 juta kalian harus mentransferkan kurang lebihnya ada 3.150.000. Oke, jadi perhatikan terlebih dahulu jangan sampai kalian melakukan pinjaman dengan menggunakan sistem melalui sosial media WhatsApp seperti ini ya. Karena ini sangat tidak dianjurkan dan memang untuk sistem dengan cara ini melakukan transaksi selain dari aplikasinya itu sangat tidak aman ya. Oke, di sini saya nanti akan jelaskan untuk step-stepnya dan ini sudah saya simpan nanti mengenai dari pembicaraan co-founder dan CEO Modalku ya. Jadi di situ saya sudah menyimpan dari percakapannya dan sebagai bukti bahwasanya mereka tidak menggunakan dari sistem selain dari aplikasi dan memang ada pendanaan yang disuruh nanti jika memang ada dari pihak Modalku menghubungi kalian sebagai nasabah yang sudah pernah melakukan pinjamannya. Kemudian di sini saya membalas kembali melanjutkannya. Kalau untuk DP saya tidak ada Pak, kemudian apa nggak bisa dipotong uangnya saja kalau mau cair? Oke, di sini mereka langsung membalas ya dengan kekehnya. Dia langsung mengutarakan mudah-mudahan Bapak atau Ibu bisa mengerti. Untuk pembayaran biaya administrasinya tidak bisa dipotong karena sudah menjadi aturan kantor kami, dan untuk pembayaran biaya administrasinya tetap dikembalikan bersama dengan pinjamannya ya Pak atau Bu.
Oke, di sini saya memberikan notif. Coba nanti saya tanyakan ke keluarga dulu ya. Oke, seolah di sini saya meminta konfirmasinya dan saya menyambungkan kembali secara langsung. Kalau ambil yang 4 juta sampai 6 juta bisa dikurangin nggak Pak administrasinya? Saya cuma ada 200.000 saja tapi butuh pinjaman 5 juta. Oke, saya pancing seperti ini ya. Untuk pinjaman 5 juta ini tidak 200.000 namun 350 ya. Oke, jadi di sini saya memancing seperti itu, namun dia tetap menjelaskan dengan perihal yang sama. Oke, ini tidak apa-apa ya. Jadi kalian tidak usah ditanggapin. Nah, sampai di sini kalian perlu perhatikan ini adalah salah satu bukti dari CEO, pembicaraan dari CEO ataupun co-founder dari pihak modalku yang resmi ya. Oke, di sini saya sudah mengambil screenshot salah satu yang bisa kita perlihatkan sebagai salah satu bukti. Ini saya dapatkan dari salah satu website populer ya, dari Kompas ataupun dari Liputan 6 itu saya lupa ya. Oke, jadi di sini kami juga mendorong masyarakat agar selalu bijak dalam memastikan dan memilih pinjaman online yang terdaftar ataupun berizin secara resmi di OJK. Oke, ini pembicaraan dari co-founder dan CEO modalku. Ia menegaskan modalku tidak pernah sekalipun meminta deposit sebagai syarat. Oke, bisa diperjelas ya. Jadi sampai di sini sudah jelas bahwasanya modalku tidak pernah sekalipun meminta deposit sebagai syarat. Modalku juga tidak pernah menghubungi melalui WhatsApp tanpa persetujuan pendana maupun peminjam dalam setiap transaksi yang dilakukan. Oke, penggunaan WhatsApp ini bisa dilakukan jikalau memang dari nasabah itu melakukan gagal bayar ataupun menunggak dari pembayaran sesuai dari tempo yang tersedia di aplikasinya ya. Namun jika kalian belum pernah melakukan pinjaman dan ada seseorang yang menghubungi kalian menawarkan pinjaman dengan menggunakan nama ataupun produk dari perusahaan dari aplikasi modalku, itu dapat dipastikan ada unsur penipuan jika memang mereka meminta deposit sebagian ataupun beberapa persen dari pinjaman yang akan kalian ambil. Kemudian dilanjutkan kembali dari Raynol ya, ini CEO dan co-foundernya menjelaskan kembali bahwa modalku hanya memiliki satu aplikasi resmi khusus pendana yang dapat diunduh melalui Google Play Store ataupun App Store ya. Ini tersedia untuk pengguna dari iPhone juga. Modalku juga memiliki website resmi yaitu www.modalku.co.id yang dapat diakses oleh para peminjam untuk melakukan pengajuan. Oke, sampai di sini sudah jelas. Jadi untuk situs resminya ada di www.co.id modalku ya, seperti tadi yang sudah saya ucapkan. Kemudian ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kalian ajukan jika kalian ingin meminjam dan percaya lebih mengutamakan kepercayaan kepada aplikasi modalku. Kalian dapat melalui atau mengunduh melalui Play Store dan ini memang sudah resmi untuk aplikasinya, sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, jadi untuk kesimpulannya hanya seperti saja mengenai dari WhatsApp ataupun Instagram mengenai dari pinjaman online itu ada kemungkinan memiliki unsur dari penipuan yang sudah pastinya itu bakal merugikan diri kita sendiri karena meminjam melalui aplikasi selain dari fintech, lending ataupun yang sudah terdaftar dan resmi diawasi oleh OJK. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk informasi mengenai dari aplikasi modalku. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.